Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, saudara-saudara semuanya, di era informasi yang sedahsyat ini, di era milenial, saya kira umat Islam harus mengubah cara pandangnya terhadap agama. Dalam memahaminya, dalam mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, saya kira sudah berbeda dengan ketika zaman saya belajar agama. Kenapa? Karena di zaman informasi ini, anak-anak muda generasi YZ yang lahir tahun 90-an kemarin itu memiliki tingkat kekritisan yang jauh dibandingkan dengan zaman kita dulu. Kita dulu kalau yang bicara kita anggap sebagai orang yang lebih pintar daripada kita, kemudian ya lebih belajar duluan, dan kita anggap mereka pantas menyampaikan itu, maka kita percaya saja gitu. Tetapi anak-anak sekarang tidak lagi. Kenapa? Mereka begitu mudahnya melakukan cross check ya, ke internet, ke Mbah Google kata anak-anak zaman now. Anak-anak sekarang melakukan semua itu dengan cara yang skeptis. Skeptis itu mempertanyakan secara logis, secara rasional, bahkan empirik ya, data-data yang validitasnya dianggap bisa dipercaya secara objektif. Bahkan penafsiran-penafsiran itu mereka lakukan cross check, jadi tidak begitu saja mereka terima. Maka saya menulis satu buku yang judulnya Islam Digital. Kata anak-anak sekarang, Islam Zaman Now. Kenapa saya menulis buku ini? Karena itu tadi tuntutan zaman, bahwa generasi sekarang itu tidak bisa diajak beragama hanya dengan kata pokoknya, atau sudahlah ikuti saja, atau sudahlah jalankan saja, hafalkan saja. Nggak bisa. Kita harus memberikan argumentasi yang baik kepada mereka, yang bisa diterima oleh logika mereka, diterima oleh rasionalitas mereka, bahkan dengan menyodorkan data-data yang valid secara empirik. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, saya kira sekaranglah saatnya umat Islam melakukan perubahan-perubahan dalam sudut pandang. Islamnya oke, dari dulu nggak ada perubahan. Qurannya sama, hadisnya sama, mungkin oke sumbernya bisa berbeda. Tetapi yang berbeda sekarang adalah bagaimana memahami itu dan kemudian mengaitkan dengan peristiwa-peristiwa atau peradaban yang terus bergerak maju ke depan, yang banyak sekali peristiwa itu tidak terjadi di zaman dulu. Di bidang ekonomi demikian banyak perubahan-perubahan, di bidang politik ya, di bidang sains, teknologi, dan kehidupan sehari-hari perkembangannya luar biasa. Jadi kalau kita kemudian terjerat atau terjebak pada masa lalu tanpa melakukan ijtihad, bahkan ada sebagian di antara kita mengatakan ijtihad sudah selesai, maka celakalah umat ini. Kita akan terjebak di masa lalu dan tidak bisa mengikuti derap perubahan peradaban yang sedemikian maju ini ke masa depan. Maka umat Islam akan ketinggalan terus ya, ketinggalan terhadap kemajuan peradaban itu. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, maka kita melihat dalam realitas perkembangan dakwah Islamiyah di mana terjadi begitu banyak hoax ya. Berita-berita yang tidak ada dasar empiriknya, tidak ada bahkan fakta-fakta yang terjadi atau sengaja diplesetkan supaya umat Islam ini mengalami kesesatan informasi. Ini adalah zaman turbulensi informasi di mana setiap hari bangun tidur sampai tidur kembali kita ini mendapatkan bombardir informasi ya, di media sosial kita. Pemain WhatsApp ya, yang kalau Anda saya kira Anda juga pemain WhatsApp, masuk dalam grup-grup WhatsApp ya. Setiap hari kita ini menerima informasi, dan celakanya karena tingkat budaya literasi bangsa Indonesia terutama umat Islam di sini itu masih kurang bagus, maka kita begitu mudah saja percaya dengan informasi-informasi itu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, di era digital ini, di era informasi ini, kita harus
mengikuti cara yang skeptis itu. Selalu mempertanyakan apakah sebuah berita itu benar adanya. Ya, jangan-jangan ternyata tidak benar. Sehingga kita melihat sering sekali kita mendapatkan informasi di WhatsApp kita berita-berita hoax. Berita hoax adalah berita-berita palsu yang seakan-akan benar, dibikin sedemikian rupa, ditulisnya dengan argumentasi yang seperti ya benar, tetapi ketika kita cross check ternyata berita itu salah. Dan celakanya kita umat Islam banyak yang melakukan share terhadap berita-berita hoax Islami. Misalnya ada astronot masuk Islam karena mendengar suara azan di bulan, Neil Armstrong. Ada lagi astronot dari India, Sunita Williams, yang katanya masuk Islam karena melihat bumi, terutama di Mekah, itu warnanya putih bercahaya dilihat dari luar angkasa. Itu adalah berita-berita hoax yang menyesatkan. Sunita Williams maupun Neil Armstrong membantah itu tidak pernah mereka masuk Islam karena itu. Tapi umat Islam yang tidak melakukan klarifikasi, cross-check, tabayun, begitu mudahnya nge-share berita-berita ini ke masyarakat, ya, ke teman-temannya. Celakanya di bawahnya cuma dikatakan menurut grup sebelah. Wah, ini kan celaka banget. Ada cerita lain lagi, azab kubur di dalam perut bumi. Katanya ada tim geologis dari Rusia yang melakukan pengeboran di Siberia pada kedalaman sekian kilometer, kemudian mendapati ada suara orang berteriak-teriak karena azab kubur. Padahal itu sebetulnya hanya draw, frekuensi saja, hanya noise saja. Dengan itu seakan-akan alam barzah itu ada di dalam perut bumi. Wah, ini kita bisa diketawain oleh banyak orang kayak begini-begini. Yang lebih ramai lagi bumi datar, Masya Allah. Ini kan masalah saintifik yang sudah selesai ratusan tahun yang lalu di kalangan saintis, tetapi di kalangan umat Islam beredar, bahkan dikuatkan lagi, ada yang mengambil ayat-ayat Quran yang mengatakan bumi itu datar dan sebagainya. Celakalah kita, Bapak dan Ibu sekalian, begitu banyaknya berita-berita hoax yang beredar, ya, hoax Islami, yang kita harus waspada. Bukan hanya berita hoax saja. Bahkan kita melihat di YouTube, ya, ada tafsir-tafsir pemahaman terhadap Islam, Al-Quran yang saya kira ini harus diklarifikasi, diluruskan. Misalnya ada yang mengatakan seorang ustadz, seorang dai dengan pengikutnya yang banyak, sampai sekarang masih ada di YouTube, yang mengatakan bahwa Islam itu memperbolehkan perbudakan. Masya Allah, subhanallah. Masa iya sih Quran itu membolehkan perbudakan? Kalau kita telusuri secara kesejarahan dan kemudian memahami Al-Quran secara holistik, maka kita sudah pasti akan mendapatkan Islam itu menentang perbudakan. Jangan hanya karena ada 1-2 ayat yang seakan-akan membolehkan perbudakan itu, terus disimpulkan bahwa perbudakan itu boleh di dalam Al-Quran. Misalnya yang sering dikutip itu adalah dalam surat Al-Mu'minun, ya. Di sana dikatakan naudzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Orang beriman itu, ya, menanglah orang beriman itu, yaitu orang-orang yang diceritakan di situ, orang yang sholatnya khusyuk, ya, menunaikan, membayarkan zakat, kemudian bicaranya itu tidak ngalor ngidul kemana-mana. Nah, salah satunya adalah alladzina hum li furujihim hafizun, orang yang menjaga, bisa menjaga kehormatannya kecuali kepada istri dan kepada budak yang telah dimilikinya. Terus dikatakan, nah kan Islam membolehkan tuh perbudakan, boleh menggauli perbudakan. Dia berarti nggak baca tuh ayat setelah itu dan ayat-ayat yang lain, ada 28 ayat terkait dengan perbudakan itu. Famanibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Barang siapa mencari di balik itu, mencari di balik istri dan budak yang sudah dimilikinya, maka dia adalah orang-orang yang melampaui batas. Sebetulnya ayat itu adalah ayat perbudakan di awal-awal masa proses pelarangan perbudakan.
Awalnya boleh. Orang-orang sudah terlanjur memiliki budak, dibolehkan. Tetapi kata Al-Quran apa? Barang siapa mencari di balik itu, dia melampaui batas. Nah, setelah itu turunlah ayat-ayat yang lain yang semakin tegas melarang perbudakan. Dilarang sampai akhirnya apa? Bahkan Al-Quran menggunakan dana zakat itu untuk membebaskan perbudakan. Ya, dana zakat ini sudah ujung dari seluruh proses itu, di mana sebelumnya cuma dilakukan himbauan-himbauan ya, tapi kemudian kalau seseorang melakukan kesalahan itu cara mengkompensasinya adalah dengan membebaskan budak ya. Itu berkali-kali memerdekakan budak itu adalah semangat dasar dalam Islam tentang perbudakan ya. Akhirnya sama sekali dilarang dan dilakukan perjuangan dengan menggunakan biaya zakat untuk membebaskan budak. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, di era informasi yang sedemikian dahsyat ini, di mana orang semua bisa melakukan cross check bahkan terhadap tafsir-tafsir Al-Quran, terhadap tafsir hadis ya, kita harus semakin kritis, dan istilah anak-anak sekarang adalah skeptis, logis, rasional, data-datanya empirik, valid ya, bisa di cross check, maka barulah kita bisa mengatakan sebuah penafsiran itu bisa dipertanggungjawabkan ya, untuk disampaikan kepada umat. Maka Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, di era yang seperti ini saya kembali menulis menyampaikan dalam sebuah buku ya, Islam Digital. Islam dipandang dalam sudut pandang kekinian yang lebih rasional, lebih logis, lebih saintifik. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang saya hormati, maka dalam memahami Al-Quran, saya mencoba menerapkan sudut pandang saintifik ini. Karena sejak awal Al-Quran itu sudah menggambarkan wa may yadzakkaru illa ulul albab, dan tidak bisa mengambil pelajaran dari dalam Al-Quran kecuali orang-orang yang menggunakan akalnya, yang oleh Al-Quran disebut sebagai ulul albab. Sementara di ayat-ayat lain bertaburan, afala ta'qilun, apa kamu nggak berakal, afala tatafakkarun, apa kamu nggak mikir, afala yafqahun, apa mereka nggak memahami dengan kecerdasannya, dan seterusnya. Itu bertaburan. Termasuk awal ya, syarat awal seseorang menjalankan agama ini adalah akil baligh. Akil baligh itu bukan cuma sekedar pubertas ya. Seorang laki-laki sudah mimpi basah atau seorang wanita sudah menstruasi, bukan, itu cuma tanda-tanda biologis saja. Akil itu akal, baligh itu sampai, akalnya sudah sampai. Jadi Al-Quran sangat telak mengajarkan kepada umat Islam untuk menggunakan akalnya dalam memahami ajaran agama ini dan kemudian menjalankan dalam kehidupan. Itu sangat cocok dengan realitas dunia digital sekarang ya, era informasi yang memang sangat kritis dan harus menggunakan akal, bahkan tidak boleh ikut-ikutan. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun gitu. Janganlah kalian ikut-ikutan ya, melakukan sesuatu yang kalian tidak paham ilmunya. Itu sangat cocok dengan realitas informasi yang sekarang berkembang di era ini. Nah, maka dalam memahami Al-Quran saya menyodorkan satu konsep yang saya sebut sebagai tafsir saintifik, terutama ayat-ayat kauniyah yang ada di dalam Al-Quran. Kalau ayat-ayat muhkamat misalnya itu sudah sangat jelas ya. Aqimis sholat, dirikan sholat, apa maksudnya? Jalankan sholat. Wa atuz zakah, bayarlah zakat. Maksudnya apa? Ya bayar zakat. Nggak ada masalah dengan itu. Saya kira itu ayat-ayat muhkamat yang sangat jelas ya. Tetapi begitu masuk ke ayat-ayat yang sangat mendalam maknanya, ayat-ayat mutasyabihat, maka kita harus menerapkan standar tafsir yang sangat tinggi. Kalau dalam keilmuan modern ini disebut sebagai standar yang saintifik gitu ya. Dimulai dari asumsi, dinaikkan menjadi hipotesa, dinaikkan lagi menjadi teori, dan akhirnya puncaknya adalah hukum. Jadi sebuah pemahaman ketika sudah masuk di ranah hukum ya, kalau dalam sains itu hukum gravitasi, maka sudah terbukti berulang kali kebenarannya gitu. Hukum gravitasi benar adanya, nggak bisa dibantah lagi. Hukum kekekalan energi itu sudah jelas, tidak bisa dibantah bahwa energi tidak bisa dimusnahkan dan hanya beralih rupa ya.
hukum kelistrikan, dan seterusnya. Jadi dalam hal menafsiri Al-Quran misalnya, saya menyodorkan sebuah konsep dalam hal penafsiran itu yang saya sebut sebagai penafsiran yang saintifik. Selama ini penafsiran di dalam Islam disandarkan kepada ketokohan, subjektivitas. Kalau tafsir ini dilakukan oleh si A, maka kita langsung percaya itu sudah pasti dia ahli tafsir. Si B juga ahli tafsir, si C ahli tafsir. Tapi saya katakan di era modern ini hal yang demikian ini bisa jadi dibantah oleh kalangan anak-anak muda, generasi milenial yang mereka skeptis di dalam memahami apa saja termasuk penafsiran Al-Quran. Karena mereka menggunakan standar saintifik, ya, asumsi, hipotesis, teori, hukum, itu yang dijadikan standar. Karena kalau kepada subjektivitas itu boleh jadi terjadi kesalahan, nggak bisa dijadikan patokan ya sebagian, tetapi tetap harus kita kaji, kita uji dengan objektivitas. Misalnya yang tadi saya sampaikan adalah terkait dengan pemahaman bumi datar. Itu kan harus dicek secara objektif ya, terutama ayat-ayat kauniyah. Kalau ayat-ayat hukum sih itu sudah selesai pembahasannya. Ayat-ayat hukum ya tinggal sedikit lah, mungkin ada koridor-koridor dan dikaitkan dengan perkembangan peradaban yang berubah, mungkin saja hukum itu, fikih itu lentur sesuai dengan kondisi yang menyertainya. Tetapi ayat-ayat muhkamat, ayat-ayat hukum itu sederhana cara menyimpulkannya, berbeda dengan ayat-ayat yang sangat mendalam. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, di era informasi yang sedemikian ini, saya menganjurkan atau mengusulkan agar kita dalam memahami Al-Quran ini menggunakan penafsiran-penafsiran yang lebih terukur secara saintifik. Nah, itulah yang sebetulnya diajarkan oleh Al-Quran dengan metode ulul albabnya, yang mengatakan bahwa seorang yang ulul albab itu adalah orang-orang yang terus mempelajari segala ciptaan Allah ini. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam hari terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang disebut ulul albab. Siapa itu? Adalah orang-orang yang alladzina yadhkurunallaha. Orang-orang yang zikrullahnya bagus, nyambung kepada Allah. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, mereka hatinya nyambung pada Allah. Tapi nggak cukup itu, masih ditambahkan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dia juga orang yang terus bertafakur terhadap ciptaan Allah di langit dan di bumi. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, sampai dia memperoleh kesimpulan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhanku, ternyata nggak sia-sia semua yang Kau ciptakan ini. Artinya apa? Orang ulul albab itu orang yang ilmuwan dia. Dia paham tentang kejadian-kejadian di alam semesta, di langit dan di bumi dan segala isinya, sehingga dia bisa mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak sia-sia ya Allah yang Kau ciptakan ini. Hanya orang yang punya ilmu mendalam yang bisa mengatakan nyamuk itu tidak sia-sia, lalat itu nggak sia-sia, unta, angin, hujan dan semua itu nggak sia-sia. Itu pasti ilmuwan. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Barulah muncul zikirnya, subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau ya Allah, maka hindarkan kami dari siksa api neraka, dari kesalahan-kesalahan yang fatal itu yang menyebabkan kami keliru dalam memahami ayat-ayat-Mu. Zikir itu keluar setelah dia memahami segala sesuatu. Subhanaka faqina adzabannar. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, Quran sendiri yang mengajarkan kepada kita agar kita ini memahami Al-Quran, memahami ajaran agama ini nyambung pada Allah sambil menggunakan pendekatan saintifik yang disebut sebagai tafakur itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit ini bisa memberikan gambaran bagaimana seharusnya umat Islam memahami agamanya di era informasi yang sedemikian dahsyatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.